Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait putusan MK nomor 21/PUU strip 15 angka Romawi _2017 dalam perkara Undang-Undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Dalam hal ini, fakta kasus pemohon terdiri dari 3 pemohon, yakni pemohon pertama atas nama Bapak Suding DG Nyau dan pemohon kedua atas nama Muntu DG Situju dan pemohon ketiga atas nama Sakarang DG Tapo. Ketiganya berprofesi sebagai petani yang beralamatkan di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, para pemohon memberikan kuasanya kepada Baron Harahap Saleh SH.MH, Resa Indrawan Samir SH.MH, Lamiru SH, dan Syukur MH SH yang merupakan advokat yang berkedudukan di kantor advokat Baron Harahap Saleh & Partner yang beralamatkan di Jalan Semangka, Kanci Audonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang selanjutnya akan disebut sebagai para pemohon. Alasan para pemohon mengajukan permohonan yang pertama, pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diujikan ini, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Adapun kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual sehingga dapat dipastikan undang-undang tersebut menimbulkan kerugian. Selanjutnya, bahwa hak konstitusional para pemohon dirugikan akibat ketidakjelasan norma yang mengatur terkait kegiatan pengadaan tanah dalam penyelenggaraan transmigrasi dalam Undang-Undang Ketransmigrasian. Selanjutnya, menurut hemat para pemohon, dalam pasal-pasal yang mengatur terkait pengadaan tanah untuk penyelenggaraan kegiatan transmigrasi saat ini hanya diatur dalam 2 pasal, yakni pasal 23 dan pasal 24 dalam Undang-Undang Ketransmigrasian, di mana akibat hal tersebut dalam praktiknya, dalam pelaksanaannya yang menjalankan Undang-Undang Ketransmigrasian menimbulkan multitafsir yang berakibat berdampak bagi para pemohon, yang akhirnya para pemohon mengalami kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut pemohon bahwa pasal 23 dan pasal 24 dalam Undang-Undang Ketransmigrasian tersebut yang mengatur terkait pengadaan tanah untuk penyelenggaraan kegiatan transmigrasi secara spesifik tidak mengatur terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pelaksananya yang menjalankan undang-undang tersebut dalam menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi, khususnya dalam tahapan memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak terkait yang tanahnya digunakan. Selanjutnya, khusus tahapan pemberian ganti kerugian dalam praktiknya dalam pelaksanaan undang-undang tersebut secara bebas menafsirkan pasal 23 dan pasal 24 berakibat para pemohon mengalami kerugian konstitusional. Dalam hemat pemohon, perlu dilakukannya penafsiran secara bersyarat atas frasa pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggara transmigrasi agar tidak terjadi pengkaburan norma serta multitafsir dalam memahami frasa ini. Adapun permohonan ini diajukan dengan surat permohonan pada tanggal 17 April tahun 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 17 April tahun 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan nomor 34/PAN
1.mk/2017 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 21/PUU strip 15 angka Romawi _2017 pada tanggal 5 Juni tahun 2017. Adapun permohonan ini diajukan didasari dengan peristiwa ketika pemohon mendapatkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 032-858 Disnakertrans pada tanggal 9 Maret tahun 2017 yang dimana di atas tanah yang dimiliki oleh para pemohon secara sah menurut hukum berdasarkan sertifikat hak milik yang dimiliki selama ini ternyata telah ditetapkan oleh gubernur sebagai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi melalui 2 surat keputusan, yang mana dalam hal ini telah berganti disebutkan sebagai berikut. Adapun surat yang pertama itu tertanggal pada tanggal 22 November tahun 1999, yang mana Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan telah menerbitkan keputusan Gubernur kepada Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 928/10 angka Romawi tahun 1999 tentang pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi Tanah Keke, Kecamatan Mapakasunggu, Laikang, dan Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Lokmara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Dati 2 Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut selama 2 tahun sejak ditetapkannya surat keputusan tersebut. Adapun luas lahan yang dicadangkan sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Akuo, yakni kurang lebih seluas 7.182 hektar. Selanjutnya, dalam surat keputusan yang kedua, pada poin A, tertanggal pada tanggal 22 November tahun 1999, tersebut telah dicabut dan diperbaharui pada tanggal 7 Mei tahun 2007, di mana Gubernur telah menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1431/5 angka Romawi tahun 2007 tentang pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi Tanah Keke, Kecamatan Mapasunggu, Laikang, dan Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Lokmara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Dati 2 Takalar. Dengan masa berlaku surat keputusan ini tidak ditentukan. Dengan total wilayah dicadangkan sejumlah 7.762,50 hektar. Adapun yang dimohonkan oleh para pemohon dalam hal ini adalah untuk menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, Junto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian sepanjang frasa pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggara transmigrasi yang bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Junto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian. Sebagaimana pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggara transmigrasi setelah terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada pihak terkena dampak bagi adanya kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan meminta pemerintah dalam pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menafsirkan pasal 23 dan 24 tersebut terkait pengadaan tanah agar tidak terjadi multitafsir. Dasar hukum pasal yang diujikan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, sebagaimana diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 29
tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya Dia Ruriana Wardani. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Lailiah Novianti, yakni mengenai landasan hakim dalam menyelesaikan perkara. Yang pertama adalah dengan pasal 51 ayat 1 UU MK mengenai siapa yang bisa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam mereka yang dianggap hak dan kewenangan konstitusional yang sudah diberikan oleh UUD 1945 ini dirugikan oleh suatu undang-undang. Nah, di sini para pemohon harus menjelaskan kedudukannya dan ada atau tidaknya kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang sudah diberikan oleh UUD 1945. Yang kedua adalah putusan MK nomor 6 tahun 2005 dan putusan nomor 11 tahun 2007. Nah, di dalam putusan-putusan ini terdapat 5 syarat ketentuan yang sudah ditetapkan agar dianggap adanya kerugian hak dan kewenangan konstitusional. Selanjutnya adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945, pasal 28G ayat 1 UUD 1945, dan pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Nah, di dalam pasal 23 dan 24 tersebut tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaksana undang-undang dalam menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi, khususnya tahapan pemberian ganti kerugian. Selanjutnya adalah keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 929 tahun 1999 tentang pencadangan tanah untuk lokasi permukiman transmigrasi Tanah Keke, Kecamatan Mapakasungu, Laikang, dan Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kokmara, Kecamatan Polong, Bengkeng Utara, Kabupaten Dati 2, Takalar, yang pada akhirnya keputusan tersebut dicabut. Kemudian surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1431 tahun 2007 tentang pencadangan tanah untuk lokasi permukiman transmigrasi daerah itu tadi. Nah, ketetapan gubernur tersebut tidak pernah diketahui, diberitahukan, disosialisasikan kepada para pemohon. Selanjutnya pasal 23 ayat 1, 2, dan pasal 24 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Ketransmigrasian. Setelah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, Mahkamah menangkap inti dari permohonan para pemohon yang mana sebenarnya bukan berkenaan dengan inkonstitusionalnya pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian, akan tetapi sebatas kekhawatiran para pemohon kalau tanah miliknya yang ditetapkan sebagai tanah yang disediakan untuk kegiatan transmigrasi itu tidak akan diberikan sebuah ganti rugi, dan keberatan para pemohon sesungguhnya lebih ditujukan kepada keputusan gubernur itu tadi dan menyatakan bahwa tidak ada persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian. Baik, untuk selanjutnya saya Diana Fatin, NIM C942180071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 15/2017. Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan pada pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4358. Mahkamah itu berwenang antara lain yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya itu bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yakni mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu yang pertama, perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat. Dan yang keempat, lembaga negara. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut. Yang pertama, bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan EQO adalah pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi. Yang kedua, bahwa para pemohon itu menganggap norma Undang-Undang Ketransmigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah merugikan hak konstitusional para pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Norma Undang-Undang Quo bersifat multitafsir karena Undang-Undang Ketransmigrasian itu hanya memuat 2 pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk penyelenggaraan ketransmigrasian, yaitu pasal 23 dan pasal 24, di mana kedua pasal tersebut itu tidak secara spesifik mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaksana undang-undang dalam menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi, khususnya tahapan pemberian ganti kerugian. B. Itu para pemohon mendapatkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 32/858/Disnaker Trans tanggal 9 Maret 2017 bahwa tanah yang dimiliki secara sah oleh para pemohon berdasarkan sertifikat hak milik atau SHM ternyata telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi melalui 2 surat keputusan, yaitu yang pertama, keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 929/11/tahun 1999 tanggal 22 November
1999 tentang pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi tanah keke Kecamatan Mapakasunggu, Laikang, dan Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kokmara, Kecamatan Polong, Bengkeng Utara, Kabupaten Dati 2 Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut 2 tahun sejak ditetapkan. Untuk surat keputusan yang kedua, yakni surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1441/5/tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi tanah keke Kecamatan Mapakasunggu, Laikang, dan Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kokmara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan masa berlaku surat keputusan tersebut itu tidak ditentukan. Keputusan Gubernur nomor 1431/5/tahun 2007 ini mencabut keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 929/11/tahun 1999. C. Penetapan tanah milik para pemohon sebagai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan tersebut tidak pernah diketahui diberitahukan kepada para pemohon. D. Para pemohon juga menyatakan bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1431/5 tahun 2007 telah ada beberapa orang, yaitu Risno Siswanto, Muhammad Nur Utari, dan Sila bin Laidi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi dengan alasan menjual tanah negara, sehingga membuat para pemohon khawatir bahwa hal yang sama akan terjadi pada diri para pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai 2 di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para pemohon yang dimohonkan pengujian oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini. Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para pemohon dalam keterangan para pemohon dalam persidangan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka terhadap dalil-dalil para pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan transmigrasi adalah bagian dari upaya itu. Oleh karena itu, sudah ada tugas negara untuk mengusahakannya. Dalam penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu, ketersediaan lahan atau tanah merupakan faktor penting, bahkan utama yang terlebih dahulu harus terjamin ketersediaannya. Dengan demikian, berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian justru merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara dalam melaksanakan amanat pembukaan UUD 45 yang dimaksud. Hal ini juga tampak jelas dari konsideransi di dalam Undang-Undang Ketransmigrasian yang pada intinya menegaskan bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila UUD 45 dan merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan. Kedua, bahwa isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah materi telah diuraikan di atas bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, dan pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian dimaksud justru merupakan pengejawantahan amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selain itu, dalam membaca dan memahami materi muatan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian tersebut tidaklah boleh dilakukan tanpa mengaitkan dengan ketentuan lain dalam undang-undang yang bersangkutan maupun dengan undang-undang lain yang berkaitan. Pasal 23 Undang-Undang Ketransmigrasian selengkapnya menyatakan sebagai berikut. 1. Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi. Kedua, alokasi penyediaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Ketransmigrasian itu saja.
telah jelas bahwa pelaksanaan undang-undang ketransmigrasian khususnya dalam penyediaan tanah tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 24 Undang-Undang Ketransmigrasian yang menyatakan 1. Tanah yang diperoleh pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yang mana diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, dalam hal tanah yang akan diberikan kepada transmigran dikuasai oleh badan usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tanah yang diperuntukkan bagi transmigran itu diberikan dengan status hak milik. Nah, dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian dinyatakan bahwa penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi itu dapat berasal dari tanah negara ataupun tanah hak milik. Apabila berasal dari tanah hak milik, tanah tersebut harus terlebih dahulu dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya. Selanjutnya diproses hak pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil para pemohon, telah jelas bahwa undang-undang memerintahkan jika tanah para pemohon itu yang bersertifikat hak milik tersebut hendak dijadikan sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan transmigrasi, maka terlebih dahulu dia harus dibebaskan dari segala hak yang berada di atas tanah tersebut. Nah, pengertian dibebaskan dari segala hak itu yaitu dalam ketentuan yang dimaksud bukanlah berarti bahwa negara atau pemerintah boleh mengambil tanah itu secara sewenang-wenang atau sendiri, melainkan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan tanah. Yang di dalamnya itu terdapat ketentuan tentang pemberian ganti rugi. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 3 Undang-Undang AKUO ditegaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Nah, sementara dalam pasal 6 dinyatakan pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi jelas merupakan bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga apabila terdapat hak di atas tanah itu mutlak diberi ganti rugi. Kemudian ketiga, yaitu bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, mahkamah menangkap inti dari permohonan para pemohon yang sesungguhnya bukanlah berkenaan dengan konstitusionalnya pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian, melainkan kekhawatiran para pemohon kalau terhadap tanah miliknya itu ditetapkan sebagai tanah yang disediakan untuk kegiatan transmigrasi, itu tidak akan diberikan ganti rugi. Para pemohon tidak menjelaskan apakah terhadap tanah para pemohon itu telah diambil secara paksa atau sewenang-wenang oleh negara atau pemerintah tanpa pembayaran ganti rugi. Para pemohon hanya menguraikan kemungkinan yang dikhawatirkan akan terjadi menurut anggapan para pemohon sendiri. Nah, bukan berdasarkan peristiwa nyata yang telah terjadi terhadap diri para pemohon. Sementara itu,
terhadap kekhawatiran para pemohon akan ditetapkannya sebagai tersangka menyerobot tanah negara dengan merujuk pada adanya beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini. Menurut mahkamah, kekhawatiran demikian terlalu berlebihan. Pertama, pihak-pihak yang oleh para pemohon dikatakan telah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak jelas apakah mereka benar-benar memiliki alasan hak atas tanah itu, sebagaimana halnya para pemohon, ataukah mereka benar-benar menyerobot dan menjual tanah negara. Nah, dalam persidangan ini, para pemohon tidak dapat membuktikan alasan penetapan sebagai tersangka terhadap orang-orang yang dimaksud. Yang kedua, para pemohon sendiri menyatakan bahwa para pemohon adalah pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang termasuk ke dalam tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan transmigrasi tersebut, sehingga menjadi tidak masuk akal apabila para pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang keempat, bahwa keberatan para pemohon sesungguhnya lebih ditujukan pada keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1431/5/tahun 2007, yaitu bukan pada inskonstitusionalnya pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian. Dalam hal ini, andai kata pun benar tanah para pemohon telah diambil secara paksa atau sewenang-wenang oleh negara, ini kasus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan keputusan gubernur yang dimaksud quote non. Hal itu tidak menghalangi hak para pemohon untuk menempuh upaya hukum. Nah, maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, hakim menyatakan bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan pasal 23 ayat 1 maupun pasal 24 Undang-Undang Ketransmigrasian, sehingga mahkamah berpendapat permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Demikian penjelasan mengenai analisis. Baik, dari semua poin yang sudah diuraikan oleh teman-teman sebelumnya, maka pada bagian terakhir ini saya akan menarik kesimpulan dari kasus ini berdasarkan dari penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi. Maka Mahkamah Konstitusi berkesimpulan, yang pertama, mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Yang kedua, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Yang ketiga, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Mengapa dikatakan tidak beralasan menurut hukum? Menurut Mahkamah Konstitusi, setelah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, mahkamah menangkap inti dari permohonan para pemohon yang sesungguhnya bukanlah berkenaan dengan inkonstitusionalnya pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Ketransmigrasian, melainkan hanya kekhawatiran para pemohon kalau terhadap tanah miliknya yang telah ditetapkan sebagai tanah yang disediakan untuk kegiatan transmigrasi itu tidak akan diberikan ganti kerugian. Para pemohon tidak menjelaskan apakah terhadap tanah para pemohon itu telah diambil secara paksa atau sewenang-wenang oleh negara atau pemerintah tanpa pembayaran ganti kerugian. Para pemohon hanyalah menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan akan terjadi menurut anggapan para pemohon sendiri, bukan berdasarkan peristiwa nyata yang telah terjadi terhadap diri para pemohon. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para pemohon akan ditetapkan sebagai tersangka menyerobot tanah negara dengan merujuk pada adanya beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini, menurut mahkamah, kekhawatiran demikian itu terlalu berlebihan. Untuk yang pertama, pihak-pihak yang oleh para pemohon dikatakan telah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak jelas apakah mereka benar-benar memiliki alasan hak atas tanah itu sebagaimana halnya para pemohon, ataukah mereka benar-benar menyerobot dan menjual tanah negara.
Dalam persidangan, para pemohon juga tidak dapat membuktikan alasan penetapan sebagai tersangka terhadap orang-orang yang dimaksud. Nah, untuk yang kedua, para pemohon sendiri menyatakan bahwa para pemohon adalah pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang termasuk ke dalam tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu sendiri. Nah, sehingga menjadi tidak masuk akal apabila para pemohon juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam menetapkan putusan dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar hukum yang tentunya yang utama mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami sekelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.